kerja itu jangan di Malaysia, kasih tahu kerabat kamu ya. Kerja di negara yang gajinya 10 kali lebih besar dari Malaysia. Ini tak tahu berterima kasih ya teman-teman. Seharusnya dia berterima kasih karena ya Malaysia masih memberikan lowongan pekerjaan untuk para TKI ya teman-teman. Banyak ya orang Indonesia nih yang bekerja di Malaysia ini banyak berjimbun cuy. Untung ya masih ada Malaysia. Kalau tidak ada, pengangguran di Indonesia itu menumpuk. Entah apa yang akan teman-teman, yang mau dikasih makan untuk anak-anak mereka kalau memang Malaysia tidak memberikan ruang untuk mereka. Ada kontroversi juga dengan para TKI dan TKW yang suruh katanya kerja di Indonesia aja daripada kerja di Malaysia karena gajinya sama. Terus kemudian Mas Misteri mengatakan jangan sampai ada yang bekerja di Malaysia karena gajinya murah, baik itu ilegal ataupun yang resmi. Ngapain jauh-jauh ke Malaysia bang kalau cuma buat kerja sawit? Di Indonesia juga kan banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya guys, Timerek TV. Macam mana kabar kalian semua? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi yang tengah berniaga nih guys, semoga perniagaannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa untuk selalu bersyukur ya atas nikmat yang telah Allah berikan guys, karena nikmat yang telah Allah berikan itu sangat banyak dan bahkan tidak terhitung guys. Patut kita mensyukurinya. Oke teman-teman, ini apa-apaan ya guys, yang dalam hal ini hina kerja di Malaysia, gaji kecil katanya guys. 4 TKI ini auto kasih koyak kokori tentang kerja di Malaysia. Ya teman-teman, ini apa-apaan ya ketika kita tahu ekonomi Indonesia sudah begini, Kokori ini ya masih berdalih guys, mengatakan bahwa kerja di Malaysia ini katanya kecil, gajinya kecil. Ini tidak pakai otak ya teman-teman. Oke teman-teman, daripada penasaran, mari kita tonton seperti apakah isi video ini. Saya mengajak teman-teman untuk menyikapinya dengan ya hati terbuka, dengan pikiran, dengan memakai pikiran kita ya teman-teman. Mari kita, kalau ada yang positif mari kita ambil, kalau ada yang negatif mari kita campakkan jauh-jauh daripada isi video ini. Oke teman-teman, daripada berlama-lama jom kita play seperti apakah videonya. Let's go. Assalamualaikum guys, sekarang kalian lagi menonton channel Fakta Nyata. Aku disclaimer dulu ya, video ini dibuat hanya untuk mengungkap fakta tanpa maksud lain dan tujuan lain. Kalau kalian suka channel ini, langsung aja di subscribe ya. Subscribe dulu channel beliau guys. Kokori, ada-ada aja sih. Orang kerja di Malaysia salah, orang kuliah di Malaysia salah, orang puji Malaysia juga salah. Tapi kalau orang hina Malaysia malah dia setuju. Walaupun ada Inilah hati kalau sudah kotor guys. Apa yang nampak itu hanya keburukannya saja, sedangkan kebaikannya itu sudah tidak nampak bagi orang yang sudah kotor hati. Orang bilang ngapain kerja di Malaysia, kerjalah di Tiongkok, Taiwan, Jepang, Amerika, Australia, dan lain-lain. Tetapi faktanya negara Malaysia mampu menampung jutaan TKI, baik itu yang sah ataupun yang kosong. Nah, kalau yang kosong lebih baik serahkan diri ke imigresen aja ya, mumpung bayaran masih murah. Buruan sekarang. Kokori, coba deh lihat Google sekarang, berapa juta sekarang TKI yang ada di Malaysia untuk bekerja. Heran deh lihatnya. Emangnya Kokori nggak tahu ya kalau kerja di negara lain harus belajar bahasa lah, harus belajar inilah, dan nunggunya bisa sampai setahun. What? Dan biayanya wow sangat meledak. Oke, sekarang mari kita dengarkan TKI sawit ini. Ada yang komen di videonya gini, ngapain jauh-jauh kerja di Malaysia buat kerja sawit doang? Di Indonesia kan banyak. Nah, inilah jawaban TKI ini. Ngapain jauh-jauh ke Malaysia bang kalau cuma buat kerja sawit? Di Indonesia juga kan banyak. Ya nggak apa-apa sih bang, tapi nggak tahu kenapa ya kebanyakan warga Indonesia itu nyaman kalau kerja sawit di Malaysia. Nggak tahu juga ya. Yang kerja sawit di Malaysia coba tulis di kolom komentar. Ngapain jauh-jauh kerja sawit di Malaysia padahal di Indonesia banyak. Ada beberapa alasan kenapa. Ya teman-teman, saya mengikuti daripada Bang JM, Bang siapa tadi saya pun sudah lupa guys, yang bekerja sawit di Malaysia ya. Saya mengikuti sejak ya di Malaysia, bekerja sawit di Malaysia sampai sekarang. Dia sudah pindah ya, sudah pulang ke Indonesia. Dan bayangkan guys, dia
sekarang dia ketika balik ke kampung di Indonesia, dia membeli sawah berapa hektar guys, karena bekerja di Malaysia dan hasil bekerja di Malaysia guys. Kenapa dia mengatakan bahwa Kokori mengatakan bahwa bekerja di Malaysia itu gaji kecil? Adakah dia sudah buta ya guys? Apa aku suka bekerja di Malaysia? Yang pertama, Dan ini juga ada yang komen di video Mas ini ya. Mas ini adalah TKI yang bekerja di Malaysia. Merantau kok ke Malay Des, ke Taiwan dong. Dan inilah Saya sudah jawabannya merasakan dari kerja TKI di ini. Malaysia, cuy. Merantau kok ke Malaysia Des, ke Taiwan dong. Gimana ya, mau kasih tahu ceritanya kenapa aku merantau ke Malaysia. Mau tahu? Nih sebabnya, bahasanya itu nggak usah kursus karena bahasanya itu sudah agak mirip, cuma beda sedikit saja. Dan makanannya itu sama, rasanya sama, dan dekat. Malaysia sama Indonesia itu dekat. Ngapain ke Taiwan jauh-jauh lagi mau kursus bahasanya? Masih nunggu 3 bulan, 6 bulan baru dipanggil. Ya kalau aku yang dekat-dekat saja, yang penting nggak usah sekolah khusus bahasa. Udah senang ini bahasanya sudah sama di Malaysia. Kalau mau belajar bahasa lama lah. Lagipun aku orang kampung, lagi mau belajar bahasa lah. Pening lah. Lagi senang pergi ke Malaysia kerja dapat duit kirim kampung dah. Itu aja. Gak usah ribet. Kalau kamu mau pergi ke Taiwan lah, pergilah. Gak usah ngajak aku gak mau ya. Di Taiwan itu jauh. Nah, dia bilang karena dekat dan gak perlu belajar bahasa, makanan sama, kadang orang ngebacot aja taunya. Padahal yang komen ini pengangguran di kampungnya. Nah, karena Kokori selalu bilang jangan kerja di Malaysia, ini ada TKI yang namanya Mas Toha. Mas Toha pun langsung berkomentar untuk Kokori. Komentar Mas Toha ini memang lembut ya, tapi penuh dengan fakta dan menusuk ke hati. Dan Mas Misteri mengatakan katanya kalau warga di sini suka menghina, suka menjelek-jelekkan, suka memanggil kuli dan babu. Padahal sebutan itu yang menyebutkan dari negara kita sendiri. Kalau di Malaysia, Mas Misteri, saya akan coba untuk memberikan penjelasannya ya. Tidak ada sebutan yang namanya babu dan kuli. Kalau di Malaysia, memanggilnya pekerja. Pekerja, bukan babu ataupun kuli. Di dalam komentar tersebut Mas, itu komentar Mas, bukan menyebarkan berita hoak. Lain Mas ya? Lain. Antara komentar dan menyebarkan berita hoak itu beda. Lain, beda. Mungkin komentar tersebut membalas video Mas Misteri yang boleh dikatakan menciptakan polemik. Padahal Mas Misteri di awal video katanya, video ini saya buat tidak untuk menciptakan polemik atau berselisih di media sosial. Namun di sisi lain, Mas Misteri membuat video yang kurang bijaksana. Dia mengatakan Mas Misteri ini mengatakan dari segi pandangan dia, katanya kalau kerja di Malaysia itu lebih jam, 12 jam. Banyak duit dong kan lebih jam. Enggak maksudnya lagi, bukan apa? Katanya OT nggak dibayar. Kemudian itu Mas, dia mengatakan lagi gajinya lambat. Jangan salah paham dulu, nanti kita perjelaskan. Terus kemudian Mas Misteri mengatakan jangan sampai ada yang bekerja di Malaysia karena gajinya murah, baik itu ilegal ataupun yang resmi. Ya, alhamdulillah Mas Misteri, kita kerja aman-aman saja. Kita kerja gajian juga lancar. Biasanya kalau gajian tanggal berapa? Tanggal 25, 24, kadang 20 pernah. Bahkan kadang-kadang belum waktunya gajian sudah dapat gajian. Kalau mungkin ada yang mendapat pengalaman kurang baik, saya rasa Mas Misteri, serata dunia ada orang baik, ada orang jahat. Betul sekali. Jadi Mas Misteri itu jangan istilahnya membuat video katanya mengedukasi, tapi menciptakan polemik. Gimana sih Mas Misteri? Nah, tadi kan dia bilang jam kerjanya apa? Lebih. Kita sekarang kasih penjelasan jam kerjanya gimana. Kalau di sini sistem kerjanya jam 8 sudah masuk kerja. Ya, 8, 9, 10. Jam 10 istirahat Mas Misteri setengah jam. Jam 10.30 kerja sampai jam 12. Jam 12 istirahat sampai jam 1. Jam 1 kerja sampai jam 3. Nah, jam 3 kita istirahat lagi 30 menit. 3.30 sampai jam 5. Terus Mas Misteri mengatakan gaji di Malaysia UMR-nya setara di Jakarta. Tapi Mas, UMR
tersebut hanya untuk orang Jakarta saja. Betul. Tidak semerata, tidak seluruh Indonesia. Kalau di Indonesia kan cuma di Jakarta saja. Tapi yang di kota-kota lain tuh macam di pedalaman lah maksudnya. Beda lagi. Itu lebih rendah lagi Mas Mr. Lee. Perlu diketahui itu. Itu seolah-olah seperti diskriminasi tahu. Betul. Sebenarnya seperti ini Mas. Orang mau kerja kemanapun itu urusan orang tersebut. Janji kalau bekerja di negara orang, surat-surat lengkap. Perlu Mas Misteri ketahui di sini kerja di Malaysia, kalau kita sudah menguasai bidang pekerjaan tersebut, bukan UMR saja Mas yang kita dapat. Uang OT kita dapat, ya kan? Gaji boleh naik, fasilitas alhamdulillah Mas di sini kita dijamin seperti itu Mas Misteri. Jadi Mas Misteri jangan menyamaratakan, kemudian Mas Misteri membuat video seolah-olah kalau kerja di Malaysia itu buruk, kemudian meratakan, kemudian Mas Misteri membuat video seolah-olah kalau kerja di Malaysia itu buruk, kemudian Mas Misteri juga menyamakan kalau orang kerja di Malaysia dengan yang terkena kasus, ya kan? Tidak semuanya terkena kasus. Nah, Kokori, udah deh, jangan larang TKI kita untuk kerja di Malaysia. Ya, betul sih Kokori bilang, kalau di Malaysia gajinya sedikit, carilah kerja yang 2 kali lipat di negara lain. Memang benar, tapi faktanya sekarang, orang Indonesia, jutaan orang Indonesia sedang mencari rezeki di Malaysia. Kalau Kokori ada modal, bolehlah modalin mereka untuk kerja di Australia, di Jepang, di Taiwan, Tiongkok daratan, Tiongkok lautan, Tiongkok udara, Tiongkok yang mana-mana Tiongkok. Kenapa Indonesia mau bekerja di Malaysia sedangkan negara Indonesia kaya? Ini adalah jawaban jujur aku sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Kenapa aku mau bekerja di Malaysia? Yang pertama, di Indonesia susah nak cari kerja. Yang kedua, kalaupun ada kerja, contoh company kilang perusahaan itu memerlukan 10 pekerja yang datang interview 100, 200 bahkan sampai ribuan. Yang ketiga, kalau you tak ada kawan, saudara yang ada di company itu, yang ada di perusahaan itu, yang ada di kilang itu, sangat susah untuk diterima, atau you guna agensi, sedangkan agensi ini kena bayar. Sedangkan di negara Indonesia kaya, yes, Indonesia memang kaya secara alam, tapi kaya juga secara korupsi. Banyak sangat yang korupsi. Korupsi dengan alam sama saja. 1 tambah 1, 3. MRI ya, MRI. MRI Mas. Iya, itu ada kontroversi